Pemirsa channel YouTube Disbupar Aceh, bertemu lagi dalam program Meet and Greet Seni Kriya pada hari ini. Tentu kita akan membahas bagaimana sih seni kriya bisa hidup di Aceh dan akan kembali hidup di Aceh. Dan kali ini kita masih akan terus membincangkan hal ini dan hadir di sini narasumber yang memang yang berhubungan dengan seni kriya, khususnya kriya Aceh. Ada seniman kita. Yang pertama Bapak Rahmat Syah Nosfi yang merupakan seorang seniman yang sebenarnya beliau ini adalah seorang sarjana teknik arsitek tapi konsen di bidang sebagai seniman, ya. Saya sapa teknik sipil, ya, maaf, teknik sipil, ya, tapi memilih untuk berkesenian. Baik, saya sapa. Assalamualaikum Pak Rahmat. Baik, terima kasih sudah hadir dari Meet and Greet kita, dan juga tidak tertinggal dari akademisi. Ini ada dosen ISBI Aceh, Bapak Saniman Andi Kafri MSN. Assalamualaikum. Baik. Dan juga ada dari pemerintahan, kita undang anggota Komisi 1 DPRA, Bapak Tezar Azwar MSc. Assalamualaikum. Ya, baik pemirsa channel YouTube Disbupar Aceh, seperti saya katakan tadi bahwa bagaimana kita bisa kembali meningkatkan seni kriya di Aceh yang bisa menjadi sebagai ladang bisnis juga bagi masyarakat Aceh. Nah, saya akan awali dengan seniman kita, Pak Rahmat. Saya akan mulai bertanya secara umum nih ya Pak Rahmat, bagaimana pandangan Bapak sebagai seniman melihat seni kriya di Aceh untuk saat ini. Silakan. Boleh diambil mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya juga kemari mungkin bertukar pandang sebagai pelaku seni. Tadi pertanyaannya bagaimana melihat seni kriya di saat ini. Oke. Kita coba kelompokkan seni kriya itu dari apa saja yang masuk. Baik. Ya, dari sisi materialnya dan fungsikan. Baik, seni kriya yang paling umum dikenal seni kriya dari material kayu. Kemudian tanah liat atau tembikar yang mudah ada di mana-mana, mudah ditemukan. Terus dari material logam seperti tembaga, perak, emas, cor-coran material kuningan, timah babi, dan material itu semua itu bagian dari itu, bahan untuk bisa membuat sebuah karya seni dari jenis material tadi. Oke. Ya. Nah, hari ini bagaimana dia supaya berkesinambungan. Mungkin di sini kita bisa lihat pemerintah telah berusaha membangun sebuah universitas atau sebuah sekolah seni yang dengan harapan bisa berkembang seperti masa lalu atau mungkin lebih baik lagi. Kemudian kita jumpa di sini atas dasar perhatian yang oleh di salah seorang anggota DPRA, yaitu saudara Tejar. Dia melihat ada keresahan bahwa seni kriya ini sudah mulai memudar. Di sisi lain Aceh sudah begitu maju pesat. Dari data-data turis yang ada, jumlah turis, angka turis naik, kunjungan wisata, terus terpotong setelah ada tsunami. Tapi jumlah turis yang datang juga bertambah. Terus meningkat. Nah, dari pengalaman, kembali ke saya, dari pengalaman yang kita lihat, beberapa kali turis kita konsultasi dengan turis Malaysia, mereka menyatakan kita kekurangan souvenir. Souvenir. Baik. Ya. Mereka bingung mau bawa oleh apa, ya. Jadi dia bilang 2 tahun lalu saya datang sini, saya beli ini macam lah, tak ada ubah hari itu. Jadi terus saya datang ke Mame, dia bilang, barang sama juga, ada yang masih di rumah saya. Itu kan menarik. Terus saya lihat di Banda Aceh di Masjid Raya,
dia keliling Masjid Raya, keliling di pasar tradisional tuh. Dia cuma cari kacip, tuh kacip, alat potong pinang. Oke. Nah, dia cuma lihat di gambar, dia kepingin ini beli menjadi barang museum, tapi tidak pernah dia ketemuin. Tidak ditemui. Ya. Baik. Nah, terus ada satu turis Jepang yang dia mau beli cuma kelop, Apa itu? kelop, sendal yang dari kayu, Sendal dari kayu. namanya kelop. Baik. Jadi sederhananya kalau dulu kelop itu dari pohon kapas atau pohon kapuk, dipasang karetnya dari ban bekas, ban mobil, itu jadi kelop lah kita. Oke. Nah si Jepang ini karena tradisi dia kepingin beli itu. Jumpa saya di BNI 46. Nah, dia tanya, dia tanya, I'm looking for here, sedikit lah. Oke. Bawa tidak dapat. Jadi ada ya, itu kan seni kriya juga. Iya. Masuk kelompok muda, murah meriah, cara kerja dengan modal kecil, orang tidak bisa itu. Nah ini hilang ternyata. Yang di luar dugaan cuma kelom dia cari. Dan si Cik tadi hanya mau cari kacip. Baik. Atau bahasa Aceh rampago. Tidak ada. Tidak didapatkan. Ya. Jadi artinya kalau kita pemerintah menetapkan Provinsi Aceh sebagai daerah tujuan wisata, tentu di sini wisata budaya. Nah, alat-alat rumah tangga, alat-alat pertanian itu bagian dari budaya masyarakat itu. Maka dia datang kemari mau beli apa sih tradisi hari-hari orang pakai untuk masak, itu dia cari. Atau apa yang dia suka, dia kemudian tutupan saji misalnya. Itu mata rantai dari sebuah sistem. Misalnya orang masak ditutup pakai tutup saji, yang motifnya begini. Baik. Ada dia mau beli satu set itu juga ada. Ini kendala yang pernah saya jumpai. Ya. Artinya saya pengamat kalau bilang sosial boleh atau apa aja boleh, tapi saya melihat tingkat turis itu ngapain datang. Oke. Jadi saya pernah jadi anggota Putri Persatuan Perhotelan Pariwisata. Waktu itu saya mewakili kawasan wisata Teluk Belumpang. Baik. Jadi pernah kita membahas bagaimana cara menghabiskan, bahasa kasar, menghabiskan uang turis. Baik. Sebenarnya itu tujuan pariwisata ya. Ya, jadi maksudnya ke sana. Nanti baru kita bilang apa masalah. Baik. Nah, ternyata turis tuh yang Malaysia rata-rata dia menghabiskan uang, dia bawa budgetnya 3.000 ringgit. Turis yang kapal pesiar 10.000 dolar. Oke. Balik kita ke sini dengan jumlah kapal pesiar sudah mulai menambah, turis sudah mulai berkembang. Ada kendala kita kurangnya produksi handicraft, kurangnya produksi kriya. Baik. Kebetulan Pak Tejar dia punya pikiran yang sama, maka beliau mencoba untuk bagaimana membangun kembali dengan dana yang terbatas. Akhirnya yang bisa dilakukan hanya membuat karya terus dipamerkan untuk jadi apresiasi masyarakat terhadap kriya tadi. Nah, artinya bukan dalam tahap hanya dipamerkan, hanya menjadi bahan-bahan pajangan saja, tapi kita bagaimana melihat bahwa seni kriya ini atau craft ini lebih kepada daya jual juga, karena ini yang dicari oleh para wisatawan tadi. Nah, Pak Tezar, ini keresahan dari Pak Rahmat sebagai seorang seniman yang langsung mengamati, sebagai seorang pengamat juga mengamati apa sih yang diinginkan para turis datang ke Aceh. Nah, sebenarnya mereka sudah mengungkapkan mereka ingin membeli ini, mereka ingin mencari ini, tapi ternyata tidak didapatkan di apa yang mereka mau. Nah, padahal itu tadi sebagai peluang bisnis dari seni kriya ini sendiri yang harusnya ada dan dikembangkan di Aceh. Nah, menanggapi keresahan ini seperti apa ini mewakili pemerintah Aceh juga, ternyata seni kriya di Aceh belum begitu maju ataupun bisa dikatakan masih tertinggal ini
Pak Rahmat ya, masih tertinggal dibandingkan dengan daerah-daerah lain? Mungkin saya sebagai perwakilan rakyat di DPRA, kita mengadakan acara ini, ada pameran, ada pelatihan beberapa hari kemarin, hari ini Meet and Greet, dalam rangka ingin memperkenalkan kembali. Ini kan seni kriya Aceh ini tadi dijelaskan dengan Pak Rahmat, saya panggil Om Rahmat saja lebih akrab. Ada ukiran-ukiran dari kayu, dari tembaga, macam-macam lah. Jadi memang Aceh ini kan terbagi dari beberapa wilayah lah, ada wilayah pesisir, kita ada pesisir, nanti ada pesisir sebelah barat, dan juga wilayah tengah, ada suku Ala, suku Gayo, dan suku-suku lainnya. Memang kalau di tengah itu kan lebih ini dia, lebih apa istilahnya terfokus lah, karena sukunya mungkin 1-2 saja, tapi di Aceh pesisir ini kan walaupun banyak orang suku Aceh, tapi dasar itu memang dari banyak bangsa, jadi banyak sekali percampuran pertemuan budaya, khususnya di seni kriya ini. Lihat saja mungkin dulu di ukiran-ukiran kayu di Aceh, di rumah-rumah Aceh, di masjid-masjid tua, seperti Masjid Nurapuri, dan masjid-masjid tua lainnya, itu memang sangat indah ukirannya. Juga ada seni tembaga, seni membuat emas, pandai emas, memang khas sekali ukiran Acehnya. Berikut ini penampilan seni ataupun penampilan iringan musik berikut ini.
Ya pemirsa channel YouTube Dispupar Aceh, terima kasih Anda masih bersama kami. Tadi sudah kita dengarkan iringan musik biola tadi ya. Dan kita akan lanjutkan lagi dengan bincang-bincang kita di Meet and Greet Seni Kria, masih bersama seniman kita Pak Rahmat, dan juga ada dari dosen kita dari akademisi ini ada Pak Sani, dan juga ada dari anggota Komisi 1 DPRA ada Pak Tezar. Nah, tadi sudah kita bincangkan bahwa bagaimana bisa kembali mengangkat seni kria di Aceh. Yang kita ketahui memang pada zaman kerajaan Aceh sudah terkenal dengan seni krianya, itu berupa seni logam, seni emas, tembikar, dan ukiran-ukiran lainnya. Salah satunya yang terbukti itu kita bisa temukan adanya di Nagan Raya tadi, juga merupakan satu perkampungan yang memang sudah ekspor berupa karya seni kria ini, dan juga di Gampung Pandai dengan dikenal dengan para seniman-seniman ataupun para pandai besi dan juga pandai logam dan emas sebagainya. Jadi sudah membuktikan bahwa sejak dulu Aceh sudah terkenal dengan seni krianya. Nah, lalu bagaimana kita bisa mengangkat kembali seni kria di Aceh ini sebagai salah satu bentuk promosi pariwisata bisa kembali bangkit? Karena kita ketahui pariwisata di Aceh tidak hanya berupa alamnya luar biasa, kemudian juga kulinernya, seni pertunjukan musik, tari, tapi juga seni krianya ini yang tidak boleh tertinggal, harus juga beriringan dengan wisata alam tadi, harus juga sama-sama maju dengan wisata kuliner juga. Nah, saya minta ini dari Pak Rahmat, apa nih yang harus dilakukan ini, selama juga mengajak para seniman-seniman kria lainnya yang ada di Aceh untuk bisa bangkit kembali. Silakan. Baik, melanjuti dari apa percakapan kita tadi ini, terus berkembang. Saya berharap pada pemerintah ada pusat studi khusus dan laboratorium yang memang perfect, lengkap seperti dibeli orang, itu sebuah laboratorium tempat pelatihan seni kria dengan material apa yang pernah ada pada masanya, seperti logam-logam segala macam, emas segala macam itu. Ada pelatihan, ada alat-alat yang tradisional, dan mereka sudah katakanlah dia berhasil, simpel ya, ketika dia berhasil, ternyata dia tidak bisa lagi untuk produksi tetap, dia tidak bisa lagi untuk, kalau dia pakai tradisional kan mahal, dia juga harus diperkenalkan alat-alat kerja yang baru untuk komersial. Yeah. Tetapi identitas benda tadi ini tetap dikerjakan dengan benda alat-alat tradisional, dan hasil produk sama seperti masalah. Karena ini handmade. Baik. Nilai jual itu nilai estetika lebih tinggi dia. Tapi mungkin kalau dibicara pasar, tidak semua orang punya uang untuk beli yang handmade. Maka dia karena ini sebuah souvenir, dia beli yang mirip. Tapi bisa dengan media baru, media yang berkembang seperti polietilin dan sebagainya, tapi khasnya tetap. Jadi ada kreativitas, material berkembang sesuai pertumbuhan pada hari ini. Baik. Jadi itu satu. Yang kemudian lembaga ini juga mendidik sampai sekian tahun dengan target, dan dia dianggap bisa setelah uji, dan dia diberikan sertifikasi sehingga dia bisa kerja di beberapa negara. Bukan dari bisa kerja di Banda Aceh, bukan bisa kerja di Jawa. Dia bisa kerja di pabrik, perusahaan perusahaan mebel misalnya, atau perusahaan permata, atau perusahaan yang sejenis inilah. Jadi dari situ dia betul-betul perfect. Dia ahli mengolah tembaga, ahli mengolah emas, ahli mengolah perak. Perak juga mungkin di kita tidak begitu laku, tapi di Eropa orang biasanya perak. Perak itu juga kita memang dari moyang kita sudah. Ini loss. Nah, kalau hanya sekedar bantuan per paket, itu kebetulan katakanlah dari beliau sebagai otak dewan, beliau punya empati, tapi tidak kontinu. Tanggung jawab ada pemerintah.
Oke. Mau dikemanakan bangsa ini yang ada sekian orang, jumlah yang makin bertambah, mereka ahlinya yang tangguh, akhirnya mereka tidak jadi apa-apa. Oke. Padahal seni kriya itu produknya digunakan hari-hari seperti beliau bicara tadi, sendok dan apa. Jadi kita memang mulai supaya putra daerah itu bisa hidup di kampungnya sendiri. Baik. Kalau kita balik lagi nanti, itu menuju namanya era 4.0 itu, orang bekerja di titik yang sama menjadi smart ya. Baik. Di situ ada semua, dia tidak keluar kemana-mana, dia bekerja dekat. Materialnya, alatnya lengkap, semua lengkap, hasil produksi sama dengan yang lain. Akhirnya dia dengan jarak tempuh pendek, dia hemat untuk kos transportasi, dia terhindar dari kelancaran lalu lintas dan sebagainya, sehingga dia lebih akrab, dia bisa berhubungan setiap saat dengan keluarga. Jadi masyarakat berada itu keluarga. Itu harapan saya kepada pemerintah yang saya cintai. Terima kasih. Nanya lalu bagaimana cara untuk menggali potensi ini? Apakah cukup mungkin mereka belajar di ISBI ataupun tadi dengan adanya bengkel ataupun workshop besar ya sebagai tempat wadah yang mungkin juga dari workshop tersebut bisa mereka diberikan sertifikat tadi? Ya, jadi ini kalau itu beliau sudah ada berdasarkan standar pemerintah buat. Bahwa ada SB, ada gurunya, ada fasilitas, ada, tapi ala kadar ini pemerintah belum. Nah, tapi bagaimana pemerintah fokuskan satu proyek, apakah katakan proyek spesial atau namanya proyek khusus atau namanya yang target sekian tahun jadi orang. Produk itu jadi instan barangkali ya instan. Nah, jadi dia perfect. Baik. Sehingga dia benar-benar dapat sertifikat, dia bisa kerja di Timur Tengah di pabrik apa namanya ini logam, pabrik permata dan sebagainya. Ada sertifikat yang bisa diakui di dunia. Gimana? Berarti untuk menjustifikasi ada klasifikasi siapa pelatihnya atau siapa pendidiknya, segala macam. Ya, orang masuk situ siap jadi. Okay. Nah, jadi dia tidak bersaing lagi. Oh dia enggak kerja di mana-mana. Dia buka warung, dia buka tempat, dia skillnya setara di internasional. Nanti dari dia bisa melatih adik-adik yang tamat dari sekolah. Di sini kan tidak full. Iya. Dia ada mata kuliah satu hari mungkin 2 kali praktek. Itu enggak, dia masuk situ dia belajar terus bulan. Jadi ini harapan instan supaya ada bibit baru. Pelatih yang profesional untuk mendidik generasi muda selanjutnya. Okay. Jadi satu generasi yang sudah ada. Berat, tidak berat kalau pemerintah mau. Berat tapi tidak berat Nggak sebenarnya berat. Ya. Nggak berat. Orangnya ada di mana-mana. Okay. Ya. Dan materialnya pun di belakang gunung kita ada tembaga, ada perak belakang gunung kita. Jadi ada semua di sini. Oke, nah ini bicara tentang bahan baku juga yang sebenarnya semua terdapat di Aceh, sehingga bagaimana kita menggali dan menjadikannya sebagai sebuah karya yang dapat bernilai jual. Ya. Nah, tadi kalau misalnya dari ISBI sendiri diharapkan pada mahasiswanya ini mereka akan jadi seniman kriya atau bagaimana sih untuk bisa mengangkat juga tradisi kriya Aceh ini? Mungkin saya coba beralih ke Pak Sani. Jadi kita di ISBI itu kampus yang memang mayoritas mahasiswanya itu dari beberapa kabupaten kota yang ada di Aceh. Itu mereka hadir di sini memang bagaimana mereka itu dituntut untuk mulai sadar akan kebudayaan mereka. Yeah. Sehingga dari konsep-konsep karya yang dilahirkan itu muncul karya-karya baru yang itu tidak terlepas dari identitas kelokalannya. Nah, jadi sebenarnya target kita di sana mereka tidak hanya keluar dari ISBI itu sebagai pekerja saja, tapi bagaimana mereka mencoba menjadi seorang desainer kriya tentunya itu muncul dari sana. Nah,
ini yang sedang kita coba gapai. Baik. Kemudian sebenarnya berbicara kriya juga, kita di Aceh ini banyak sekali seniman-seniman yang seniman-seniman yang memang bergerak di bidang kriya, otodidak. Kemudian bagaimana sebenarnya langkah kita di pemerintah mulai mengidentifikasi, mulai kita menggali, ini sudah ada produknya. Bagaimana kita di pemerintah itu coba untuk ini ketika sudah ada produk kita mau apakan ini? Iya. Karena kecenderungan daripada beberapa kali saya melakukan observasi di beberapa daerah itu kelemahannya di sana. Kami melihat bahwasanya mereka yang di sana hanya sebagai pekerja saja, dalam artian mereka ya hadirnya karya-karya mereka hari ini ya dari tahun 50 sama seperti yang disampaikan Pak Ahmad tadi, bahwasanya karyanya jadi ketika orang mau beli itu udah ada 5 tahun yang lalu saya sudah beli dan itu masih ada di rumah. Jadi artinya kita juga di ISBI sudah melakukan pembinaan terhadap beberapa tempat yang itu tujuannya untuk memberikan pembaharuan ide tanpa menghilangkan identitas kelokalannya. Nah, ini yang kita garap di ISBI. Sehingga di hari ini saya merasa ini langkah yang tepat. Pemerintah sudah mulai melirik ke sini sehingga memang berbicara ekonomi kreatif hari ini ya salah satunya kriya inilah yang tepat saya rasa, karena ini merupakan langkah yang tepat sasaran sekali. Karena hari ini lahir kriya-kriya baru itu artinya mereka akan menjadi bibit-bibit baru untuk pengembangan ekonomi di daerah masing-masing. Karena saya lihat di beberapa tempat itu seperti di Takengon itu kan ada kerawang gayunya, kemudian di daerah Alas itu ada mesiratnya, kainnya juga, kemudian ada kendinya, di Aceh Pidi itu ada sulaman kasapnya, ada kupiah meketuk. Bagaimana pemerintah coba membantu untuk mempromosikan ini? Ini memang upaya-upaya itu saya lihat masih dilakukan oleh pemerintah di beberapa pameran, festival sampai kegiatan-kegiatan event di luar itu juga saya lihat sudah mulai mengarah ke sana. Namun yang perlu kita garis bawahi, ini memang harus dilakukan secara intens. Tidak bisa dalam musiman ya Pak ya. Seperti yang disampaikan Pak Rahmat tadi. Kalau musiman ya akhirnya ini akan menjadi pernah ya, cuman sekedar pernah ya gitu. Tapi ketika ini dilakukan secara intens, ini akan menjadi daya tarik. Misal seperti ketika pemerintah melakukan kegiatan lomba, misalnya lomba di bidang kriya, itu dari SD, SMP, SMA itu dilakukan tiap tahun, itu akan melahirkan bibit-bibit baru sebenarnya. Apresiasinya akan ada, lahir. Sehingga mereka yang cakapnya di luar SMK, mereka juga akan tertarik. Wah, nggak mesti hanya di SMK kita bisa menggali potensi diri kita gitu. Sehingga ketika ada event-event ini juga akan menumbuhkan bibit-bibit yang baru. Harapan kita seperti itu. Mungkin itu dari saya. Oke, nah ini juga sebenarnya langkah tepat bagaimana kita bisa intens, continue, tidak hanya berhenti sampai di sini untuk terus menggerakkan kriya di Aceh, sehingga juga ekonomi kreatif tadi dengan produk kriya inilah yang sangat tepat sekali. Nah, mungkin kalau pemerintah sendiri ya tidak kebijakan ataupun kanun yang mungkin mengarah ke sini, begitu, Pak Tezar gimana? Ya, mungkin saya sebagai legislatif, dari masyarakat, memang tidak cukup lah dengan acara ibu paling kan. Memang selama ini saya lihat juga di Disputpar Aceh sudah sering mungkin buat acara-acara pameran, itu festival kebudayaan, khususnya
ini lah yang kria. Saya lihat udah beberapa kali lah. Ya. Memang tidak cukup. Baik. Jadi paling tidak ini kan bisa menggalakkan, menyemarakan sehingga masyarakat itu tahu anak-anak muda kita banyak mungkin yang tertarik di seni kria ini. Juga ada ahli-ahli lama ini juga bisa dimintai pendapatnya, Yeah. apakah itu yang secara teknis maupun seperti contohnya Om Rahman ini kan paham lah, ya. Ada beberapa buku beliau tentang kesenian kria terutama. Memang itu satu hal, tapi nggak cukup, itu tentu tidak cukup. Memang yang paling penting itu tadi bagaimana seni kria ini dapat, kadang-kadang ini juga, kadang-kadang juga kita perajin ini kan, terutama perajin lah, dia buat apa tadi karya-karyanya di mana dipasarkan, itu yang paling susah kan. Mereka udah buat ini ya, tapi mau dijual di mana? Pasarnya mana ini? Betul. Itu paling tadi makanya saya tadi cerita masalah kebijakan pemerintah mungkin itu. Jadi kadang-kadang contoh ya misalnya tadi buat gedung pemerintahan paling kecil dulu, Pak. Jadi mungkin ada semacam mungkin tidak bisa diwajibkan secara kanun, tapi diarahkan kalau memang bisa pakailah ornamen-ornamen Aceh. Baik, Jadi dalam bentuk menggunakan- himbauan kan ya terkunci dia harus Baik. pakai ornamen Aceh ya, pasti perajin Aceh yang menjahit, perajin ornamen Aceh yang menjahit. Baik. Buat apapun itu rumah ibadah, kita juga bisa di sisi itu. Kita galakkan mungkin kalau ada bangunan-bangunan lain itu merangsang. Ada bangunan baru tuh buatlah kria-kria Aceh. Jadi dengan kita sendiri masyarakat, terutama pemerintah, semacam mewajibkan lah, kalau kita bisa bilang atau saran khusus supaya bisa pakai lah produk-produk lokal, terutama kria Aceh. Itu mungkin salah satu solusi misalnya. Mungkin apa? Dan masih banyak lagi sebenarnya yang bisa kita bangun gitu ya. Ada mungkin juga himbauan-himbauan yang diberikan pemerintah bagaimana tadi kita membangkitkan kembali ciri khas yang ada di Aceh mulai dari bangunannya. Ya, pemirsa kita akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Nah, pemirsa channel YouTube Dispupar Aceh masih bersama Meet and Greet Seni Kria. Bagaimana kita bisa mengangkat kembali potensi kria di Aceh, punya nilai jual dan menjadi potensi salah satunya ekonomi kreatif ya, yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Nah, lalu seperti apa sih ataupun kendala apa kita sebagai masyarakat Aceh dalam mempromosikan seni kria ini sendiri? Coba minta pendapat dari seniman kita Pak Rahmat ini, apa kendalanya ini Pak untuk kita sendiri masyarakat Aceh ataupun seniman Aceh sendiri juga untuk mempromosikan seni kria di Aceh ini? Baik, jadi ini mungkin ya, saya mengamati yang paling booming kria itu pada saat itu batu cincin. Batu cincin. Kira saya nggak suka, tapi itu menarik karena ada nilai jual. Jadi ternyata pada saat itu alat potong atas, terus orang nggak ngerti batu itu bagaimana perlakuan batu tadi, terus orang membuat cincin apa namanya dagangnya ini Gagangnya. nah, sebenarnya kan profesinya Baik. itu loss. Jadi ada pasar ada. Dan sampai sekarang itu masih berjalan. Perajin ini masih ada. Baik. Perajin batu sendiri masih bilang batu jadi sebagai Dan perajin produk. gagangnya juga. Satu lagi perajin gagang. Jadi dua ini pasti hidup. Baik. Sebenarnya dua batu cincin ini saja sudah bisa membuka lapangan kerja. Iya sangat besar. Ada saya baca di koran kepala dinas perindustrian pada saat itu dia mau buat laboratorium musim batu. Bisa berupa skala terbesar, dia bilang bukan musim batu. Baik. Yang perlu satu laboratorium, satu proyek itu, terus alat yang di sana. Sementara mereka bayar. Tapi yang kita mau mereka tuh
bisa datang itu belajar lebih jauh karena alatnya macam-macam. Baik. Dari murah sampai mahal. Artinya bukan mesinnya yang dibutuhkan, tapi bagaimana bengkelnya Ya, ini, jadi workshopnya workshopnya ini. workshop. Baik. Hasil produksinya dilempar ke konter. Baik. Jadi simpel aja sebenarnya. Cuma alat potong batu itu kan mahal. Tetapi karena ini memang seniman, ada alat dia bisa kerja, Baik. maka kita fasilitasi. Mungkin di antara kita salah satu usaha dia beri alat, seniman dia sewa, pasti saya kan. Itu sebenarnya bisa mengangkat lampu. Itu kira-kira yang bisa menghidupkan dengan salah satu jenis pekerjaan. Nah, belum lagi dia bisa dipadu. Contohnya batu tadi bisa dibuat alas barang-barang yang bernilai. Batu tadi dibuat macam spesial order. Itu tergantung kreatifnya bagaimana si seniman itu berkarya dengan nilai jual yang tinggi, tapi berkualitas. Itu juga bukan hal yang tapi timbul masalah lagi dengan kerja, teknik kerja. Yang ada otodidak semua. Kita lama kita masuk lalu kasihan. Jadi segitu aja mereka hidup. Jadi di situ terlibatlah seni logamnya logam kuningan, logam tembaga, logam perak, main begini. Hidup dengan batu. Itu baru satu ini ya. Baru satu. Jadi orang perlu beli batu, tapi perlu lokal. Asli, perak. Baik. Mudah. Ini gimana mendorongnya, maka kita minta ada satu workshop yang benar-benar lengkap. Dan bisa untuk semua Iya. sebenarnya. Katakanlah kali ini begitu workshop masuk, para dosen-dosen di sana dilatih. Oke. Tapi orang otodidak juga, dilatih juga. Oke. Dosen dengan harapan dia di sana besok dia bisa didik lagi. Dan mereka yang sudah diberikan workshop punya sertifikat. Ya, sertifikat. Oke. Dan sertifikat itu juga bisa digunakan sampai Manapun dia. dimanapun dia akan melamar. Iya. Baik. Tapi mungkin boleh contoh di Malaysia. Saya ke Malaysia sekitar tahun 2001. Saya survei, waktu itu saya survei untuk mendesain Islamic Center. Jadi kita cari setiap ada Islamic Center di negara bagian kita kunjungin sampai ke satu namanya Kota Baru. Di situ ada pelatihan ke seni dari bahan keramik, dari bahan perak, terus ke seni perak. Itu 3 SD ya, Kak? Baik. Ya, itu 3 SD, SMP, ada 4, jadi satu ruang itu sekitar 20 orang. Oke, artinya siapapun boleh belajar di Boleh. situ. Maupun tingkat, bahkan anak-anak sekalipun. Levelnya ada SD, ada SMP, ada tingkat SMA, ada yang mungkin ada satu. Jadi kebetulan yang jaganya juga dia mahasiswa bidang itu lah. Jadi mereka ini pertama tuh membuat mana? Dia ada sedikit lah, yang beli baju mana ada. Baik. Di Yuki, orang kan afiliasi ke Yuki. Ini terbayang kita, kenapa kita tidak tahu? Baik. Nah, jadi harapan kita mungkin kita sudah ketemu, mungkin dari bapak-bapak bisa menyusul, mungkin dari Untejar dia apakah masih bisa, apa dia masih minimal dia bisa suarakan di dewan atau apa. Ini harapan kita yang untuk bisa menghidupkan balik seni tradisional tadi dan bisa menjadi buat tangan orang seluruh dunia katanya. Kira-kira begitu. Baik, luar biasanya. Kendala yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rahman ini juga bisa menjadi sebenarnya bisa mulai pemerintah ya, ini juga perlu adanya workshop yang besar yang bisa juga melahirkan para seni kria sehingga juga mereka bisa menciptakan karya-karya
baru yang tapi tidak meleset ataupun tidak menyimpang dari tradisi Aceh. Gitu. Jadi kalau boleh saya bilang workshop itu kalau saya mungkin science park. Oke. Science park Science park. yang khusus kria. Itu ada belajar juga praktek segala macam. Oke, itu harapan besar kita ya. Ya. Oke, kalau kita belajar melihat dari negara orang bisa demikian, Ya. tentunya kita juga bisa untuk menggali potensi-potensi yang sebenarnya ada Ya. di Aceh ini. Baik. Karena science park tadi itu untuk mendidik generasi yang akan hidup di masa Baik, baik. Oke, sana. iya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tanpa terasa kita sudah ada di penghujung waktu dan saya juga minta sedikit sebagai statement closing dari Pak Nezar apa yang disampaikan ini terkait dengan topik kita hari ini tentang seni kria Aceh. Mungkin closing statementnya kolaborasi bersama dibutuhkan lah antara pemerintah kan ada pemerintah Aceh, eksekutif dan DPR sebagai eksekutif, fungsi pengawasan. Mungkin ada kebutuhan juga ini kuat nanti. Memang sudah ada rencana kanun tentang cagar budaya tentang air termasuk inilah melestarikan seni-seni Aceh. Jadi memang ada kolaborasi antara pemerintah dan juga tidak lupa juga dari stakeholder lain. Ini juga ada Abang Andi dari ISBI, dari Usia mungkin. Memang ada kampus khusus memang mereka tentang kesenian kan. Sangat dibutuhkan juga saran-saran dari akademisi. Juga nanti dari seniman sendiri yang tidak boleh terlupakan. Nah itu tadi seperti saya sampaikan ada seniman yang memang di lapangan, Rakyat itu sendiri juga ada seniman-seniman yang dalaman ya, senior-senior ini juga kita perlukan saran-sarannya, kolaborasinya. Ya, kadang-kadang mungkin pemerintah ini kan kalau buat program banyak dulu nih maunya seniman seperti apa, maunya lapangan pelatih seperti apa, ya biar ada koordinasi lah. Ke depannya kalau ada program pemerintah tepat sasaran. Itu sedikit dari saya. Baik, terima kasih Pak Reza. Dan Pak Sani apa yang disampaikan? Silakan Pak Sani. Baik, kalau saya hampir sama sebenarnya dengan yang disampaikan oleh Bang Ahmad, Teja. Artinya kalau kita lihat hari ini, memang kelemahan kita itu pada SDM-nya, sumber daya manusianya. Ya, di mana sumber daya manusia inilah yang harus kita genjor-genjorkan. Artinya ini yang harus kita perbanyak sehingga nanti ketika SDM-nya sudah ada, kembali ke yang disampaikan oleh Pak Rahmat tadi, harus ada ruang untuk SDM ini dapat berkarya seni. Sehingga ini menjadi sinkron antara SDM, tempat atau alat. Nah, sehingga ini akan muncul nantinya pengusaha-pengusaha muda yang baru. Itu memang harapan kita. Karena memang saya lihat di beberapa daerah itu termasuk kemarin itu di daerah Sigli, ternyata kalau di sana orang membuat sulaman kasab itu tinggal emak-emaknya saja, emak-emak yang memang betul-betul itu tidak mempunyai kegiatan lain, misalnya sembari menunggu waktu zuhur mereka membuat karya sulaman kasab. Anak-anaknya. Itu yang menjadi kelalaian kita hari ini. Nah, dimana kalau dulu itu memang anak-anak itu sengaja diajak untuk membuat karya-karya sulaman itu, sehingga mereka juga punya pengetahuan itu, dan itu memang si orang tua juga memberikan bayaran terhadap anaknya. Cuman di era ya saat ini yang berbeda. Akhirnya anak-anak ini malu untuk menyulam kasab itu karena mereka menganggap ini kerjaan orang tua. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita sebenarnya, bagaimana kita harus mengembalikan minat daripada anak-anak kita sehingga mereka yakin dengan kemampuan yang mereka miliki hari ini dapat menjadi salah satu sumber pencarian mereka nantinya. Nah, itu sebenarnya. Ya, kalau di kita ISBI Aceh itu menjadi laboratorium, memang kita fokus pada pembinaan artinya
SDM-nya yang coba kita perbaiki, kita perbanyak di sana. Dan tugas selanjutnya itu memang ada di bagaimana kita mencoba berkolaborasi dengan pemerintah daerah sehingga hasil ataupun SDM yang sudah ada ini bagaimana kita matchingkan dengan pemerintah daerah sehingga nantinya akan lahir industri-industri kreatif. Sehingga ini menjadi jawaban dari tantangan pemerintah hari ini, bagaimana melihat peluang-peluang industri kreatif. Mungkin itu dari saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Sani pada kesempatan hari ini, juga Pak Teza dan juga Pak Rahmat ya sudah mengisi meet and greet Seni Kriya kita di channel YouTube Bisbu Par Aceh. Tentu banyak hal yang ingin kita sampaikan dan tidak sampai di sini bincang-bincang kita, dan mudah-mudahan juga terus continue. Bagaimana kita juga memberikan kesadaran kepada masyarakat. Mari kita kembangkan kembali seni kriya di Aceh. Mari kita hidupkan kembali seni kriya di Aceh yang ternyata juga begitu banyak potensi yang bisa kita jual dalam bidang pariwisata. Baik, saya Fani mau pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.